Hai, ada yang nanya dua soal ini. Gue bahas sekarang aja with like video explanation untuk PT matematika besok. Yang pertama dalam sebuah setengah lingkaran semicircle berjari-jari 40 cm. Jadi wait, ini kalau di gambar dia punya radius itu 40 cm akan dibuat sebuah persegi panjang, tentukan luas persegi panjang maksimum yang dapat dibuat. Nah, I mean like based on the clue yang udah gue bahas di soal kemarin, kalau sudah dia ngomongin, oh ya luas maksimum, it is probably sebuah persegi, ya. It's probably a persegi atau square. Dan tenang aja, secara definisi, persegi atau square itu termasuk ke dalam kelompok persegi panjang. Jadi kan persegi panjang itu yang penting ada 4 sisi, 2 pasang yang paralel, 2 pasang yang panjangnya sama, sudutnya semua 90 derajat kan. Nah, persegi atau square itu memenuhi semua definisinya persegi panjang. Terus, radius 40 cm, persegi panjang, tentukan luas maksimum. Um, Oke, the way I would do it adalah sekarang begini. Ini gue ganti warna jadi warna hijau. Kalau gue gambar persegi panjang, tapi let's say ini gue nggak mengasumsikan bahwa dia persegi dulu ya. Itu kan kayak cuman by experience aja. Nah, anggaplah ini ada persegi panjang, di mana dia itu punya tinggi atau lebarnya A, dia punya setengah dari panjangnya adalah B. Ya, nah, jadi persegi panjang ini itu nanti dia ukurannya adalah A kali 2B ya. A kali 2B. Nah, yang kita tahu bahwa ini kan radius nih. Ini radiusnya. Nah, berarti kita tahu bahwa persamaan pertama kita punya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan radius kuadrat ya. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 40 kuadrat atau 1600. Berarti kalau mau A-nya sendiri, A kuadrat sama dengan 1600 min B kuadrat. Atau A sama dengan akar 1600 dikurangin B kuadrat. Ya. Nah, terus mau tahu apa lagi? Mau tahu luasnya. Luasnya adalah A kali 2B ya. Berarti tadi A-nya adalah 1600 min B kuadrat kali 2B. Nah, ini kalau misalnya di-expand, jadinya akar dari 1600 dikurangin B kuadrat kali akar dari 4B kuadrat, atau akar dari 6400 B kuadrat minus B pangkat min 4B pangkat 4. Nah, ini adalah luas dari persegi panjang, fungsinya dalam B ya. Nah, berarti kalau kita mau cari berapakah si LB maksimum, berarti kita harus cari turunannya. Turunnya adalah, nah kalau dalam bentuk akar, berarti ini kan sama kayak 6400 B kuadrat min 4B pangkat 4 pangkat setengah ya. Nah, kalau diturunin berarti menjadi 1/2. Terus yang ini jadi pangkat minus setengah ya. Pangkat minus setengah berarti 1/2 kali 1 akar 6400 B kuadrat min 4B pangkat 4 kali, karena dia ada chain rule atau aturan rantai, berarti yang di dalam juga harus diturunin. Turunan yang dalam menjadi 6400 kali 2 atau 12800B dikurangin 16B pangkat 3. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Ya, turunannya harus 0 karena dia harus cari yang maksimum. Nah, terus kalau itu sama dengan 0,
kita bisa coret ininya gitu loh. Karena kan kayak dikali 2 juga sama dengan 0. Berarti kita dapat 1.200. Ini bisa didistribusi sih sebetulnya. I think aku distribusi aja menjadi B kali 12800 kurang 16B kuadrat bagi yang bawahnya juga bisa didistribusi ya. Jadi akar B kuadratnya keluar. Jadi akar B kuadrat itu kan B aja ya. B kali akar 6.400 dikurangin 4B kuadrat. Atau nanti akar 4-nya juga bisa dikeluarin menjadi 2B kali akar, berarti kan 6.400 dibagi 4, 1.600 dikurangin B kuadrat. Sama dengan 0 ya. Terus ini B sama B coret, duanya coret karena kalau dikali juga nggak pengaruh. Nah terus kan basically kayak kalau misalnya ada A per B sama dengan 0, berarti A-nya 0, yang penting B-nya nggak boleh 0 aja kan, biar dia tidak indefinite. Berarti 12800 dikurangin 16B kuadrat sama dengan 0. Itu aja. Nah, terus bisa dimasukin persamaannya, dipindah luas, 12.800 sama dengan 16B kuadrat, B kuadrat sama dengan 12.600 bagi 16. Sama dengan 800 ya. Berarti B sama dengan akar 800 ya, atau akar 400 kali akar 2, 20 akar 2 ya. B sama dengan 20 akar 2. Nah, terus A-nya berapa? Tadi balik lagi ke persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan L kuadrat ya. Berarti tadi L kuadrat 1600, B kuadratnya ini nih kan, B kuadratnya 800 ya. Nah, karena B kuadrat sama dengan 800, masukin aja 800 tambah A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 1600 dikurangin 800 sama dengan 800. Berarti A kuadratnya juga A-nya sama dengan kayak B juga kan. Akar 800 sama dengan 20 akar 2 gitu ya. Nah, berarti benar kan bentuknya persegi nih. Karena dia sudah memaksimalkan L kuadratnya di situ. Nah, sekarang kalau udah lihat, oh A sama B-nya sama, setengah dari persegi panjangnya adalah sebuah persegi, gitu ya, berarti jawabannya udah pasti benar, karena emang pola-polanya ya begitu aja. Berarti pertanyaannya, berapakah luas persegi panjang ya? Tentukan luas persegi panjang, oke. Berarti luas persegi panjang tadi sama dengan A kali 2B ya. A kali 2B berarti A-nya adalah akar 800 kali 2, B-nya juga akar 800. Berarti hasilnya adalah 800 kali 2 atau 1.600 cm persegi. Gitu buat nomor 1. Luas persegi panjang maksimum 1.600 meter persegi. Lanjut ke nomor 2. Hitunglah limit dari bla 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 bla. Biasanya kan kita bisa pakai kalau ini ada AX kuadrat plus BX plus C dikurangin akar dari AX kuadrat yang sama-sama koefisiennya juga sama, tambah PX plus C, hasilnya adalah B min P per 2 akar A kan. Tapi sekarang ternyata nggak bisa kayak begitu, harus pakai cara lain. Nah, generally kalau dia tadi ini limit X menuju
infinite. Nah, tapi ternyata juga itu dapat dari mana sih? Ini dapat dari konsep dasar di mana kalau limit x sama dengan sampai infinity ya, dari um, ax kuadrat, sebenarnya gue sih sukanya x kuadrat aja sih, x kuadrat plus misalnya px plus c plus q lah, whatever. Ini hasilnya adalah x plus p per 2 ya, gitu. Jadi sama sih kayak kalau misalnya kita punya apa, a plus b di kuadrat jadi a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat kan. Nah, ini yang diambil adalah ininya nih. Nah, biasanya yang kayak key-nya itu udah nggak ngaruh di x sampai dengan infinite. Karena kan yang lain suku-sukunya ada x-nya, key-nya enggak. Jadi nilainya sangat kecil, bisa di nggak peduliin lah biasanya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya dia ada koefisiennya gimana? Nah, itu tinggal dikeluarin dulu aja sih. Nanti gue tunjukin di bawah. Coba kita kerjain aja langsung ya. Berarti yang ditanya limit x menuju infinite dari akar x kuadrat plus x plus 2. Ya kan, ini kan sebagai satu term. Terus ini akar x kuadrat min x plus 1 minus akar 4x kuadrat plus 8x minus 1. Nah, ini semua tuh kayak dikurangin gitu-gitu. Nah, ini karena limitnya berlaku buat semua, jadi dikurangin as a whole. Nah, tapi yang ini doang, itu hasil akar dari limit menuju infinity adalah x plus, ini kan kalau x kuadrat plus x, ini kan depan x-nya kayak ada satu gitu kan. Nah, berarti akar dari x kuadrat plus x adalah x plus setengah ya, 1/2. Terus ditambah, kalau yang ini, x kuadrat min x, berarti adalah x minus 1/2. Nah, terus yang terakhir nih, ini ada minus dulu ya, minus, terus kurung. Nah, caranya gimana? Berarti kalau yang akarnya 4, itu gue biasanya keluarin aja sih. Jadi ini jadinya kan kayak akar 4 kali akar x kuadrat plus 2x minus 1 kan. Bisa dikaliin lagi ke dalamnya. 4x kuadrat plus 8x. Minus 1/4 sih sebetulnya, tapi yang belakangan juga nggak penting. Nah, terus ini berarti minus 2 kali x plus 2x. 2-nya bagi 2 kan, plus 1. Berarti kalau dihitung jadinya x tambah setengah, tambah x kurang setengah, dikurangin 2x kurang 2 ya. Nah, berarti ini plus setengah minus setengah coret, terus x plus x minus 2x juga coret ya. Ini kan setengah min setengah. Terus ini jadinya x tambah x kurang 2x, terus dikurangin 2. Coret, 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 hasilnya adalah minus 2. Gitu deh. Caranya gitu doang sih. Oke, I think that's all yang perlu dibahas. See you on the next video.